Sama-sama. Iya, obatnya sudah dikasihkan kan? iya, iya. It's totally fine. Oke. Baik, Mayu. Terima kasih. Bodoh, siapa yang bilang terima kasih? Lihatmu sekarang seperti ini. Aku lebih senang dari kamu. Kau coba-coba lihat sudah membaik sejauh apa. Lenganku terasa penuh tenaga. Bagus. Kamu sih sudah baik. Demi selamatkanmu, Bayu malah ninggalin aku di sini. Benar, bejinak iblis. Kamu tahu apa yang terjadi? Apa? Qinglang kabur. Kok bisa? Dan Ju yang melepasnya. Yanju gilai. Dia sudah gila. Kekuatan naga hijau sudah diserapnya. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Maksudnya apa? Sekarang dia dan Raja Iblis naga hijau sudah menyatu. Adalah sang Raja Iblis. Ini. Lalu bicara lawan Danju apa? Tidak ada. Kecuali Kecuali apa? pakai busur Jianggun. Bila Hona Chang'e dan Hoi bersatu, mungkin bisa mengalahkannya. Habis kita tamat lah. Tamat bagaimana? Hui terkunci di negeri kegelapan. Xiangji sedang bergegas menyelamatkannya. Kengulu, itu Faling. Badannya penuh es. Koi banyak esnya. Di gua depan. Cepat pergi kamu, gimana? Gak ada waktu, cepat pergi. Cepat! Kau cepat! Nantian, aku langsung baiklah. Tahannya! Yingluo, cepat bawa dia ke sini. Ayah, Howie sudah hampir tidak kuat. Ya. Gimana? Kamu itu canggih ya. Iya, cepat bilang Hui di mana? Howie ada di gua sana. Yingluo mana? Dia di sana, cepat rawat. Yingluo. Kembali. Bagilah. Kok bisa begini? Kok bisa sampai begini? Hui, kamu dengar aku? Kamu dengar aku? Jangan takut, aku akan selamatkan kamu. Harus bagaimana? Bagaimana? Harus bagaimana? Aku punya busur Jianggun. Fuga dulu. Hui, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Katakan! Cepat! Cepat! Keluar! Keluar! Isu tidak akan kutunggu pulanganmu. Kau memang bilang begitu dan di setengah berjasa pulang. Nikahi aku.
Kenapa meninggalkan aku sendirian? You brengsek! Kau brengsek! Kalau kau akan seperti ini, kenapa aku harus menemuimu? Kenapa saat aku tak bisa hidup tanpamu? Igor, kau malah pergi. Kenapa aku tak bisa selamatkan kau? Tidak apa-apa. Aku kedinginan, kan? Aku akan temani kau selamanya. Jangan takut. Aku temani kau. Aku temani kau. Jangan takut. Aku temani kau. Sungguh mengharukan. Terganju. Kau mau apa? Hai. Aku belum mau kau mati. Tidak mau kau mati. Lepaskan! Aku takkan sakiti kamu. Lepaskan. Jangan takut. Aku tak berapa hak. Mengapa hingga kini kau masih tak mau terima aku? Minggir! Ini semua rencanaku. Ketahuilah. Aku sebentar lagi jadi penguasa dunia. Kalau kau mau ikut aku sekarang, aku bisa langsung bebaskan dia. Itu kau sungguh lucu. Hei, ni semua tipu muslihatmu. Lihat hasilnya. Lihat dirimu sekarang. Sini bukan manusia. Bukan setan. Kau kira tangkap aku. Lalu dapatkan aku. Kau pikir yang jadi begini. Kau bisa kuasai dunia. Sungguh lucu. Kenapa ku relakan statusku? Korbankan harga diriku? Kenapa? Citra aku tak bisa melupakanmu. Baik. Aku akan buktikan pada Hoib. Walau hari ini, aku akan memilikimu. Lepaskan! Lepaskan! Jadi, Lepaskan! Lepaskan, Chang! Aku benar. kau tak bisa kabur. Kalau kau mau mati bersamanya, ku kabulkan keinginan kalian. Chang, 你没给我买，kau tidak apa-apa. Trường Lộc Diệu Lâm,抓Cao.
Nita, apa kau benar sudah menyalurkan semua kekuatanmu sepenuhnya padaku? Kenapa kau bilang begitu? Ya, karena aku jelas bukan lawan mereka. Begitu usul Qian Kun keluar, aku pasti kalah telak. Kenapa kau tertawa? Mencapai hal besar tak boleh terburu-buru. Kau sekarang belum bisa menang. Karena latihanmu belum sempurna. Jika sudah capai tingkat tertinggi, usul Chiang Kung bukan masalah. Akan mudah dikasih. Entah bagaimana mencapai kesempurnaan itu. Kau harus mencapai keadaan tanpa hati. Tanpa hati. Tanpa hati artinya lupa kasih dan putus ikatan. Harus lepaskan semua emosi dan keinginan. Naga, lalu apa bedanya dengan batu? Nah, tergantung apa yang kau inginkan. Jika kau bisa capai tanpa kasih, tanpa ikatan, kau akan terkalahkan di dunia. Aku juga ingin jadi anak yang baik. Anak yang bisa membuatmu bangga. Tapi engkau tak pernah sungguh-sungguh memandangku. Di matamu, segala perbuatanku selalu salah. Semua bagiku kecil makin banyak salahku. Niatmu buruk masih bisa dibimbing. Tapi kalau nekat sudah tak bisa disembuhkan. Kalimat itulah. Kalimat itulah yang menentukan takdir akhir hidupku. Pemerintahan sudah rusak parah. Kita mengalami bencana alam ditambah bencana buatan manusia. Sangga, lebih baik kau nikah denganku. Nanti saat aku jadi Raja Dayau, pasti ku perlakukan kau baik-baik yang mulia. Sangga. 你这苦根tak punya hati dan budi pun kau tak perlu dikasihani. Sangga, kau tahu berapa kali aku punya kesempatan untuk membunuhmu. Tapi aku tidak, kau mampu luasan. Hanya karena aku tidak cukup tega dan tak tahu balas budi. Aku juga bodoh yang membujuk diriku. Kalau aku berhasil, buat aku naik ke tahta ini, aku pasti bisa membuatmu wanita paling bahagia. Tapi nasib mempermainkanku. Justru wanita yang paling kucintai yang menggagalkan semua usahaku. Baiklah, orang yang kucintai tak mencintaiku. Orang terdekatku pun tak percaya padaku. Lalu apa salahnya menjadi tega dan tak tahu budi? Tapi sekarang Puyi sudah menuju ibu kota Yao. Berapa lama lagi latihanku sampai berhasil? 1 bulan. Asal kamu latihan sesuai kataku, aku jamin dalam sebulan kamu pasti berhasil. Baik. Aku harus hancurkan busur Qian Kun. Lihat siapa lagi yang berani halangi aku. Pokoknya kali ini harus kukatakan. Sangga dan rombongannya sebentar lagi pulang. Pulang nanti pasti langsung ada pernikahan. Tapi pernikahan orang tua sepertiku semasa lebih telat dari mereka. Tapi usia sudah segini. Jadi malu. Waktu aku lihat paman, dia sepertinya menyukaimu. Lebih baik kamu menikah dengannya. Merawat dia di masa tuanya. Kami juga bisa pura-pura tidak tahu. Dia tutup mata dan telinga. Kian anak-anak ini. Urusan dewasa tahu apa jahat. Malu dong. Salah. Salah jahat, seru kan? Tawa. Sabar, kau sudah kulat. Aku mau bicara sama kamu. Jin, aku capek banget hari ini. Besok saja ya. Oh, HP ya kamu. Ya sudah, singkat saja. Baiklah. Katakanlah. Sini untuk kamu.
Maksudku, umurku sudah tidak muda. Umurmu juga sudah tidak muda. Bukan maksudku. Kau tua. Maksudku, kau tidak cukup muda. Bukan maksudku. Kita berdua sudah tidak muda lagi. Mending hidup bersama saja. Maksudmu apa? Inilah marah. Nif, jangan khawatir. Aku tak akan biarkan kau ikut sengsara. Anak dan menantuku pahlawan penembak matahari. Beberapa waktu lalu ada kabar. Taliban sudah habisi semua monster. Nanti pulang, Kaisar Yao pasti beri mereka hadiah besar. Tenang, aku akan mengadakan pesta besar. Menikahimu dengan meriah agar kamu hidup bahagia. Tapi sekarang tidak ada makanan sama sekali. Bagaimana caranya menjamu tamu? Ya, aku lupa soal itu. Tidak apa. Anak dan menantuku sudah pulang. Lihat masalah makanannya sudah teratas. Kita gelar pernikahan kita sebelum mereka. Kalau ada permintaan, jangan ragu bilang. Pasti akan kupenuhi. Ni kamu sungguh akan menikahi saya. Aku serius. Tapi kita belum lama bersama. Kamu belum mengenal saya? Ayah, sebagaimana tidak mengenal. Setiap pagi bangun tidur, hal pertamamu minum segelas air. Lalu olahraga, lalu tidur siang sebentar. Lalu jalan-jalan. Suka telur ayam benci, telur bebek, suka bunga persik. Soal namanya sama denganmu. Kalau tidak, kami masih ada waktu untuk kita saling mengenal. Tahu, kenapa matamu berkaca-kaca? Kenapa? Tidak apa-apa. Kemasukan pasir. Sini, kutiup. Bu, jangan. Terbang. Kamu setuju atau tidak? Tolong sedikit. Kau sudah sadar bagaimana rasanya? Ini di mana? Bingung ini. Kita di mana? Kita di atas kuda, pulang ke ibu kota. Shengguo mana? Chang'e dan Fang Mang di depan. Luka-lukamu parah sekali. Aku takut memacu kuda terlalu kencang. Aku khawatir kamu sendirian. Kalau tahu, sakit membuatmu peduli. Aku pasti sudah lama berpura-pura sakit. Yinglu, bagaimana bisa kau berkata begitu? Hidup matiku bukan urusanmu lagi. Tapi biarpun aku mati, dia takkan ku sesali pengalamanku di alam baka. Ingatlah, takdir sudah diatur langit. Kau tak suka aku, memang sudah begitu. Seberapapun keras usahaku, kau tetap takkan syukur padaku. Jika ada masih jadi suami istri, mari kita jadi saudara saja. Aku sudah ikhlas. Aku baik-baik saja. Nikahi saja Chang'e. Aku sungguh baik-baik saja. Wah, masih ada si batu kecil bersamaku. Benar kan batu kecil? Hei, Xiao Shizu di sini. Kok kamu tahu aku di sini? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Sudah. Nah, nanti kalau ada apa-apa, biar Xiao Shitu yang bilang aku ke depan dulu. Baik. Hentikan mobilnya. Jaga baik-baik Nona Yinglu. Baik. Semaku jadi tidak rela. Kan sudah aku katakan, aku sudah lega. Kalau benar-benar lega, baru bagus. Membohongi diri sendiri itu percuma. Aku paling benci Xiao Shitu yang sok pintar. Nona Yinglu, kondisi Anda sudah baik kan? Ni cepat sekali kamu menyadari. Kemampuanmu tidak kalah dariku. Jadi ini aku membantu Tuan Hui menyelesaikan tugas yang tak bisa dilakukan orang biasa. Benar-benar butuh usaha luar biasa. Sungguh tidak mudah. Tentu. Aku sudah yakin pada Tuan Hui dari awal. Aku senang dia sukses. Karena penilaian kita serupa. Setelah kembali ke Yaodu nanti, saat bertemu Tuan Gao Yao, tolong pujilah aku di hadapannya. Ucapkanlah kata-kata baik. Pergi!
Mari. Halo, Changla. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Yinglu, bagaimana? Ibe jangan lihat Inglo bila baik-baik saja di luar negeri. Lukanya memang parah. Keretanya tidak bisa cepat. Dengan kecepatan kita balik tidak 10 hari. Kita baru sampai di Yaudu. Semoga Yinglu selalu dilindungi sampai di Yaudu dengan selamat. Jadi tidak perlu dikhawatirkan racun dinginnya tidak cepat menyebar. Masih aman sebulan. Baguslah. Yang paling saya khawatirkan adalah Dayao. Ganju sudah terbongkar. Jangan-jangan dia lebih dulu sampai di Yaudu. Tenang saja. Ganju terluka. Chiang Kun Bo akan cepat kembali. Tapi dia dilindungi sihir naga hijau. Meski nggak dibanding dengan naga hijau, paling cepat butuh sebulan baru bisa pulih tenaganya. Orang biasa, jangankan terluka oleh busur Kian Kun. Bahkan cuma karena senggolannya juga harus pulih bertahun-tahun. Juga harus pulih bertahun-tahun. Setelah melalui semua ini, aku akhirnya menyadari satu hal. Bahwa kalau kita, suami istri ini, kompak, tidak ada masalah yang tak bisa kita atasi. Siapa bilang kita suami istri? Maksudku, dua anak panah bersatu bisa kalahkan siapapun. Masih berani bicara besar. Tiap kali ada bahaya, aku yang selalu menolongmu. Iya. Kau pendampingku yang baik. Gadis yang begitu baik ini, kalau tidak segera kunikahi, kalau sampai direbut orang lain, aku akan menyesal nanti. Cepat berangkat. Hoi Fuan Hoi, Nona Yingluo hilang. Hilang? Apa maksudmu? Iya, aku hanya fokus mengawal kiriman makanan. Meski kita sadar dia hilang. Kalau gitu, cepat kita cari. Yaudu sedang menunggu kiriman makanan ini. Ya, bagaimana kalau kita tinggalkan sebagian kecil untuk mencarinya? Dan rombongan besar kita bawa makanan pulang. Challenge. Waktu mendesak, hanya ini caranya. Berangkat. Ini mencari, man. Aku benar-benar tidak mengerti. Hah? Ini kamu begitu baik padanya. Bukan kamu ingin dia tetap di sisimu. Sekarang sudah dia ada di samping. Beliau udah di sembilan. Alah, kamu yang mau pergi. Kesempatan bagus begitu. Tidak kamu ambil. Dasar kamu. Bego. Badan di sini, hati tidak apa gunanya. Yang ada kan lebih baik daripada tidak ada. Kalau hatinya tidak di sini, lebih baik tidak usah. Yang hatinya ada, malah kamu tolak. Aku batu kecil. Ya, aku juga tidak kalah dari Hoi. Dari kecil, ayah sangat memanjakan aku. Apapun yang kuinginkan, pasti dia penuhi. Lalu aku besar. Aku juga kira, asalkan aku mau, pasti bisa dapat. Sampai aku ketemu Hoi, baru aku sadar satu hal. Cinta tidak bisa dipaksakan. Itu sudah takdir. Sekalipun aku menginginkannya, kalau takdirnya bukan milikku, berarti memang bukan milikku. Bagaimanapun berjuang, tak akan dapat. Kelam sekali. Aku sudah paham. Aku benar-benar paham. Asalkan dia baik-baik saja. Meski yang di sampingnya bukan aku, juga tidak apa-apa. Yingluo, aku... Asalkan hidupnya bahagia. Masih akan ingat. Pernah ada seseorang yang sangat mencintainya. Sudah cukup. 你说的ucapanmu sangat menyentuh hatiku. Yingluo, kau orang paling baik hati yang pernah ku kenal. Gadis tercantik. Aku berharap dia baik. Aku juga berharapmu baik. Kau harus ingat aku nanti ya. Siapa suruh kau sebongkah batu? Jika bukan, aku akan mencintaimu.
Sungguh-sungguh. Ya Agung, Fengmeng ke tanah kegelapan sudah beberapa hari. Perjalanan pulang pergi. Seharusnya dia sudah kembali. Yo, tanah kegelapan bukan tempat biasa. Jalannya berbahaya. Terlambat 1-2 hari bisa dimaklumi. Ayah, aku tahu itu bisa dimaklumi. Tetapi rakyat Yaudo sudah tidak tahan. Istana masih berapa banyak persediaan makanan? Di istana masih ada sedikit persediaan. Yao Agung, itu untuk anda dan para menteri. Hai Tampung Awang! Aku sebagai penguasa seluruh negeri membiarkan rakyat kelaparan. Yo masih berani makan khusus. Ya tak. Lah, Yao, jangan bicara. Bagikan semua makanan di istana. Ayah, itu bagaimana? Cepat lakukan perintahku. Ayo, rakyat sedang meminta makanan. Apa? Ayo, kita pergi lihat. Bawa makanan. Bawa makanan. Tidak semua. Tidak. Sebagai pemimpin negeri, sudah seharusnya kalian bisa makan. Kini ni kalian kelaparan dan menuntut penjelasan. Tidurnya. Tayo, kami tahu kau susah. Kami tidak marah. Kami hanya ingin makan. Ya, aku tahu. Aku sudah suruh Panglima Feng Meng pergi ke dunia baka mengangkut bahan makanan. 1-2 hari lagi pasti kembali. Tapi kami sudah hampir tidak tahan. Betul, anak-anak dan orang tua di keluarga kami sudah tidak sanggup bertahan. Aku tahu. Aku mengerti semuanya. Walau di istanaku masih tersedia sedikit persediaan makanan terakhir. Aku akan kirim orang untuk membagikannya ke setiap rumah. Lalu orang tua dan anak akan dapat bagian lebih banyak. Tolong tahan sebentar lagi. Kita hadapi kesulitan ini bersama. Tapi, Cayao, ini juga tidak cukup. Mana? Itu hanya sedikit makanan. Jujurlah. Keluarga kami ada orang tua dan anak kecil. Orang kami yang muda saja sudah tidak taat. Akhirnya, berhasil melapihnya. Tanpa perasaan, tanpa hati nurani. Siapa lagi yang berani menghalangiku meraih dunia? Oh, bagus. Sekarang kau sudah tak terkalahkan. Bisa lakukan apa saja yang kau mau. Masih ada yang berani melawanku? Oh, taruh di sini. Makanan datang. Semua jangan buru-buru. Kita selamat. Kasi mo, apa pangan? Ini. Kau ngapain? Aku si batu kecil. Aku peduli siapa yang tahu. Ngapain ketuk pintu? Aku cari Tuan Gao Yao. Sebenarnya yang meminta tolong pada Tuan kamu. Kenapa harus dicatat satu-satu? Konyol! Kenapa kau tutup pintu? Kuala, buka pintu. Buka. Malah dikunci. Kuah baik. Siapa mau? Oh, ni Gao Gao Yao kan? Iya, saya Gao Yao. Hei, kebetulan. Saya sedang mencari Bapak. Saya teman baik putri Bapak, Ying Luo.
Saya datang karena dia. Kau salah orang. Hah? Saya tidak pernah kenal gadis bernama Ying Luo. Apa itu? Hei, kenapa Ying Luo jelas putrimu? Kenapa kau tidak mau akui? Oh, Ying Luo sakit. Apa? Ni kan saya mau menjenguknya. Tidak mau. Sudah kubilang, aku tidak pernah punya anak seperti itu. Tidak. Bapa dan anak ini mirip sekali. Mereka jelas saling peduli dan rindu. Saya tidak mau mengalah. Tak ada yang berani akui. Kemarilah. Kamu sedang tidak fit. Jangan memaksakan diri. Aku tidak apa-apa. Apa ayah masih tidak mau menemuiku? Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Aku benar-benar belum pernah jumpa orang yang berhati si dingin dan sekeras ayahmu. Duduklah. Ying Luo, jangan marah. Tidak pantas kita marah karena orang seperti itu. Aku yang bersalah terhadap ayah. Enggak mau ngomong asal. Aku batu kecil, meski aku siluman, aku juga tahu harimau buas pun tak makan anaknya sendiri. Hubungan ayah dan anak tak seharusnya ada dendam semalaman. Kalau begitu, yang salah seharusnya dia. Sudahlah, kamu pasti lapar. Ayo makanlah sedikit. Ayo, masih ada makanan. Tenang, kita begini saja. Uangnya? Mau soal uang. Kalian manusia memang menyusahkan. Mau makan harus pakai uang. Kami siuman lebih baik. Langsung berampas saja. Batu kecil. Ini kamu sudah memutuskan jadi manusia baik. Jangan merampas. Tenang. Kamu duduk istirahat saja. Aku ada akal. Akan ku carikan uang. Batu kecil, jangan gegabah. Ya tenang. Aku punya ini. Kapal ini dijual. Kan jadi ada uang. Kamu istirahat di sini. Tunggu aku. Lodi, ayah tidak ada beras dan sayur. Lalu bagaimana makan nasi? Iya, ayah. Cepat kita ke istana Yao. Kalau terlambat, makanannya habis dibagi. Tunggu sebentar. Terima kasih banyak sudah. Pulanglah cepat pulang. Terima kasih. Pulanglah. Dia, ayah, aku bawa makanan. Lihat. Dia, ayah. Kamu cuma bagiin makanan ke orang. Tidak tahu ayah hampir mati kelaparan. Ayah, kami pulangnya telat. Tapi lihat, yang lain cuma dapat Kami bawa pulang 2 bungkus. 2 bungkus. Ni di hatimu masih ada ayahmu. Pasti enaknya. Pamit pun tidak. Nih kamu tahu betapa khawatirnya ayah. Yang jahat. Maaf, aku tak akan begini lagi. Sudah, jangan marah. Ni anak perempuan dewasa pasti akan pergi. Masih sama kau. Cepat, Hui, Chang'e. Hoi. Bukan, cepat. Kalian berdua kembali berjasa besar bagi dunia. Sungguh patut dirayakan. Lengwanmu sudah sembuh. Sudah? Sembuh total seperti dulu. Sekarang lenganku lebih kuat dari dulu. Katamu lebih kuat dari dulu. Ayo, kita. Ayo, kita latihan. Baik, sudah. Lepas itu sudah mau adik. Bukan cepat ceritakan. Bagaimana lenganmu sembuh? Untung ada bayi. Oh ya, bayi mana? Ji pergi mengurus hal penting. Urusan apa? Dibukuti lagi, ada kejadian besar. Kabar, baik. Dan Bayu akan menikah. Bukan aku dengan Bayu. Saya dengan Tau Hua. Tahu siapa? Tanya saja dia. Sudah sepuh masih mau menikah juga. Ayah, hal sebesar ini, kenapa tidak berdiskusi denganku? Tidak sebagai anak, bagaimana caramu bicara? Ini perlu didiskusikan. Ayah, selamat.
Alan menantuku memang pandai bicara. Terima kasih. Nak, ayah bukan menentang. Cuman agak kaget. Sini, ke sini. Mau ba? Nak, ayah mau bicara sesuatu. Apa sih kok misterius? Jangan. Apa? Katakan. Soal pernikahanmu dengan Hoyi ini sudah seharusnya dilaksanakan dari dulu. Tapi jalan menuju kebahagiaan sering berliku. Selalu saja ada halangan. Kau masih tertunda sampai sekarang. Tapi menurut ayah, karena sudah tertunda sampai sekarang, lebih baik ditunda lagi sebentar. Hah? Izinkan ayah nikah dulu sebelum kalian boleh. Kenapa? Lebih baik kita rayakan bersama. Bukan begitu. Kamu dan Hui adalah pasangan serasi. Walau pernikahan kalian digelar bareng aku, semua perhatian pasti tertuju ke kalian berdua. Saya yang kurang diperhatikan, tidak apa-apa. Yang penting, aku takut tahu nanti sakit hati. Cuma. Oh iya, betul juga. Kalau gitu, kamu duluan saja. Anakku memang paling pengertian. Bagus. Ini saja kita baru ada beras. Mana ada yang punya persediaan makanan berlebih? Beli wawak lengkap di mana? Cici pusing banget. Dilihat, sini dilihat. Hui, Ternyata sekarang banyak yang jualan kapak. Kaisar kuat membelah langit bumi, membasmi iblis. Kapak terhebat sejagat dijual. Oh. Terus kau teriakannya terdengar sangat familiar. Sepertinya aku pernah bilang begitu. Obral besar. Obral besar. Jangan lewatkan. Jangan goyah, biar aku lihat. Goyang terus, sulit lihatnya. Ini kapak raksasa kan? Hei, kapak raksasa. Namanya keren banget. Mas Lawal kapal raksasa. Tunggu. Kapak ini dari mana? Ini kapak dari mana urusanmu? Jangan halangi jualanku. Mas jual kapak raksasa. Kau ready? Aku beli saja, bisa kan? Berapa koin pedang? Bayar semangkumu saja. 10 koin pedang. Tidak ada niat baik. Tidak jadi ku jual. 5, lengwat. Tunggu. 11 koin. 12 koin. 12 setengah. 13. Kalian ini memang tidak bisa diajak bicara. Tawa-menawa. Sensasi berdagang kini juga dia ada di tawar-menawar. Langsung saja. 500. 500? Masuk mau merampok? Ya merampok. Mau bagaimana? Baiklah, 500. Sudah, oke. Bayar. Sudah. Kalian sudah melewati banyak cobaan. Akhirnya semua sudah beres ya. Menurutku, kita urus saja pernikahannya. Kamu benar sekali. Cangga, hubungan kita terlalu banyak cobaan. Untuk aku jadi takut tuh. Jadi aku putuskan menikah besok. Bagus. Selamat. Tidak. Hah? Kau menolak dengan tegas sekali. Terima lamaranku. Aku sudah janji sama ayah. Dia harus nikah dulu. Baru urusan kita bicarakan. Kau ikut nikah bareng kami. Setuju kan? Selamat. Tidak. Kata ayah tidak boleh. Nanti kalau gitu, kamu sendiri yang bilang. Nian sudah kembali. Si ayam dan bebeknya sudah didapat. Berdua? Tapi aku dapatkan sebuah barang berharga. Ciba, ini apa? Kabar raksasa. Mana kini kapak raksasamu? Bagaimana kamu menemukannya? Karena mungkin ini sudah takdirnya. Ciba, ini memang ditakdirkan untuk kembali padamu. Bayu, terima kasih. Selamat. Mari kita rayakan. Rayakan apa? Ya, aku sudah lama tidak latihan. Ayo, rayakan bersama. Rayakan apa? Balik. Tidak, Seno. Aku tidak pernah memainkan kapak ini lagi. Bagaimana menurut kalian? Bukan, kalau kamu memainkannya di sini, rumahnya saja mau runtuh. Kalau gitu, aku latihan di tempat lain saja. Ngapain sini? Ciba, Wugang Ki. Kak Wugang, sebenarnya kamu membuat kekuatan sebenarnya kapak raksasa ini. Lah.
Aku pegang kapak raksasa, buka wilayah basmi iblis setan, selalu menang. Kok bisa belum mengeluarkan kekuatannya? Aku bisa belum mengeluarkan kekuatannya? Nah, kan kamu nggak tahu, senjata pusaka kayak kapak raksasa. Di dalamnya menyimpan suatu kekuatan. Kekuatan itu perlu mantra buat mengaktifkannya. Mantra? Mantra apa? Itu aku harus tanya guruku dulu. Jika dia balik, aku suruh dikasih tahu. Oke. Hehehe.